Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristen Monica 19058060 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai interaksi sosial. Langsung saja Ibu akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Adapun kompetensi dasar kita yaitu 3.2, mengidentifikasikan interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dalam nilai dan norma, serta kelembagaan sosial budaya. Adapun indikator pencapaian kompetensi kita yaitu pertama, menjelaskan pengertian interaksi sosial dan menjelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Adapun manfaat mempelajari materi interaksi sosial ini adalah kita sebagai makhluk sosial bisa menjalankan interaksi sosial yang sesuai dengan kaidah yang berada di tengah masyarakat sehingga bisa menciptakan interaksi sosial yang dinamis. Interaksi sosial. Interaksi sosial ini berasal dari kata interaksi yang berasal dari kata inter yang berarti berbalas-balasan dan action yang berarti tindakan. Sehingga interaksi ini merupakan tindakan seseorang yang saling berbalas-balasan sehingga antara manusia satu dengan manusia lainnya saling berhubungan. Interaksi sosial ini dapat mempengaruhi, mengubah, dan memperbaiki maupun sebaliknya individu seseorang sehingga dalam interaksi sosial ini, kehidupan seseorang ini akan lebih bervariasi dan juga kompleks. Interaksi sosial dapat terjadi apabila salah seorang individu melakukan aksi terhadap orang lain dan mendapatkan balasan sebagai reaksinya. Sehingga interaksi sosial dapat terjadi apabila dua pihak saling berhubungan dan melakukan interaksi timbal balik antara satu sama lain atau aksi reaksi. Interaksi sosial ini meliputi hubungan sosial yang terjadi di masyarakat yang mana menyangkut hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok yang saling mempengaruhi dalam kehidupan sosial mereka. Sardiman mengungkapkan interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial, tidak mungkin ada kehidupan bersama di masyarakat. Seperti halnya interaksi sosial yang ada di dalam kelas antara guru dengan siswa. Apabila di dalam kelas tersebut tidak ada interaksi timbal balik antara guru dengan siswa, maka suasana kelas tersebut akan diam dan pasif. Berbeda dengan interaksi timbal balik antara guru dengan siswa yang aktif di dalam kelas, maka suasana kelas tersebut akan kondusif. Ya, bagus, tepuk tangan. Yang bisa mengulang jawabannya? Coba. Karena bagus ya jawabannya. Tapi ada lagi yang ingin mengulang. Jawabannya tadi adalah kapan interaksi sosial itu bisa terjadi? Nah, interaksi sosial itu bisa terjadi karena ada proses komunikasi dan
interaksi sosial. Gitu ya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok tadi. Jadi kapan bisa terjadi komunikasi itu ketika ada kapan bisa terjadi interaksi sosial ketika ada komunikasi. Ada komunikasi ya. Baik adik-adik sekalian, masih ada yang ingin bertanya? Cukup jelas ya? Ya, saya kira adik-adik saya ingin bertanya kepada adik-adik. Kira-kira apa pendapatmu? Apakah adik-adik senang belajar tentang interaksi sosial? Saya tanya sekali lagi, apakah adik-adik senang belajar interaksi sosial? Kalau adik-adik senang, ada yang ingin menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan baik adik. Dari kelompok 5, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali, perwakilan dari kelompok ini. Agar dapat berinteraksi sosial, maka setiap orang harus memperhitungkan usia, jenis kelamin, penampilan dan kata-katanya. Ya, terima kasih. Terima kasih tepuk tangan. Adik kita ini sudah atau teman Anda ini sudah menyimpulkan akhir dari pembelajaran kita hari ini. Nah, katanya interaksi sosial setiap orang itu harus memperhatikan kata-katanya, ya. Jadi setiap Anda berinteraksi dengan siapa saja, dengan baik dia kelompok, kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu, ya individu dengan individu, harus memperhatikan kata-kata ya. Kata-kata diucapkan itu harus benar kata-kata yang sopan. Jangan kata-kata yang bikin orang tersinggung, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tadi udah Bapak bagikan soal. Kemudian anak-anak, saya kasih waktu untuk berdiskusi, menyelesaikan masalah yang tadi Bapak sampaikan. Untuk saat ini, marilah kita mulai diskusi kita. Nomor 1. Kelompok mana yang kira-kira mau mencoba untuk menjawab duluan? Saya kasih kesempatan. Nomor 1, kelompok mana yang siap untuk menjawab duluan? Silakan. Yang lain menyimak dari jawaban kelompok yang akan menjawab nomor 1. Silakan. Suaranya yang keras. Kita ulangi soalnya dulu Mas, baru dijawab. Yang lain mendengar nggak? Mendengar. Kalau menjawab suaranya yang keras. Ada yang punya pendapat lain, kelompok lain, ada yang punya pendapat yang berbeda. Silakan.
sama ya. Coba kelompok ini jawab. Ya, jawaban apa? Kalau kelompok nanti jawab. Sama piye? Jatuh dibaca. Mama, you mama. Yang keras. Ngeblur, ngeblur. Kelompok ini langsung jawab. Kelompokmu langsung jawabannya. Sama. Kelompok Anda langsung jawabannya. Dampak negatif dari iptek adalah mempengaruhi pola pikir masyarakat karena ilmu pengetahuan saat ini buruk sebab adanya hal-hal negatif. 2. Menyebabkan orang menjadi malas karena kemajuan teknologi saat ini membuat semuanya menjadi instan. 3. Mengubah pola interaksi antar manusia menjadi sibuk dengan dunianya sendiri. Sama. Karena Jadi saat sama. ini Kelompokmu ya. Sama. Terima kasih. Kelompok Anda menyebabkan orang semakin malas. sama. Sama. Kelompok terakhir Daya yang di belakang menyebabkan korupsi. sama. Iya. Baik anak-anak, coba anak-anak lihat soalnya, pahami soalnya. Kemajuan iptek memudahkan konsumen untuk memperoleh barang dan jasa. Mudah. Zamannya Pak Tio dulu untuk mengenal baju baru itu setahun sekali. Ketika Lebaran. Tapi apa yang terjadi sekarang? Tiap 1 minggu ada model baju yang baru, modelnya baru, ya, warnanya baru, sehingga dikatakan inilah baru yang terupdate. Coba sekarang bandingkan. Zaman dulu ketika iptek masih rendah, masyarakat hanya mengenal baju 1 tahun sekali. Sekarang per minggu. Kalau dia punya uang apa yang dia lakukan? Membeli. Nah, dari ilustrasi Pak Setio ini, apa yang bisa kamu simpulkan? Langsung aja. Tadi yang jelas jawabannya kurang tepat semua. Satu sisi setahun sekali, sisi lain tiap minggu. Kalau ada uang beli. Efek dari konsumsi barang ini apa? Boros, terima kasih. Boros, nah, biasa tahun pisan Mas. Sekarang tiap minggu Pak, boros. Oke. Yang dimaksud ini barangnya itu. Barang yang dihasilkan dari iptek ini. Efek negatifnya itu apa? Efek negatif dari barang yang dihasilkan setelah pesat. Baik, mungkin anak-anak sulit memahami ini. Jawabannya yang tepat adalah konsumen cepat titik-titik terhadap barang hasil produksi. Konsumen cepat titik-titik bosan. Konsumen cepat bosan terhadap barang yang Dimiliki. produksi. Ya bayangkan aja, seminggu sekali dianggap yang minggu yang lalu dan tidak modis lagi. Anak-anak lihat artis. Sekarang HP tiap saat ada model baru. Kalau artis banyak uang, tiap minggu HP ganti. HP lama buang di kali. Wah, gila aja. Nanti walaupun jutaan, maksudnya Pak Tio di samping kali itu ada counter, dilempar itu dijual. Ganti yang baru.
konsumen cepat bosan terhadap produk yang dihasilkan terlalu Pak. Tepuk tangan untuk kelas ini. Sudah. Wes. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat yang pertama yaitu adanya kontak sosial atau social contact. Kontak berasal dari kata Latin con yang berarti bersama-sama dan tanga yang berarti menyentuh. Jadi secara harfiah, kontak berarti bersama-sama menyentuh. Dalam pengertian sosiologis, kontak merupakan gejala sosial. Orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain melalui telepon, surat, dan sebagainya. Jadi, kontak sosial merupakan aksi individu atau kelompok dalam bentuk isyarat yang memiliki makna bagi si pelaku dan si penerima. Si pelaku menyampaikan pesan dan si penerima membalas pesan tersebut dengan aksi maupun reaksi. Kita membedakan kontak berdasarkan cara, sifat, bentuk, dan tingkat hubungannya. Kontak sosial dapat dibagi dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu antara orang perorangan. Kontak sosial ini apabila anak kecil mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarganya. Proses demikian terjadi melalui proses sosialisasi, yaitu proses di mana anggota masyarakat mempelajari norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat karena ia menjadi anggota dalam suatu masyarakat tersebut. Di sini kita contohkan dalam keluarga. Yang kedua yaitu antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya. Kontak sosial ini bisa dilihat dalam kegiatan diskusi yang dilakukan oleh suatu kelompok di dalam kelas, yang mana salah satu peserta diskusi memberikan tanggapan mengenai diskusi tersebut. Yang ketiga yaitu antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Kontak sosial ini bisa dilihat dalam sekolah yang sedang mengadakan acara lomba debat di mana ada 2 kelompok yang mengajukan argumennya masing-masing dan berusaha mempertahankannya dari serangan pihak sebaliknya. Syarat yang kedua dalam interaksi sosial yaitu adanya komunikasi. Komunikasi adalah hubungan antara pihak satu dengan pihak lain yang saling mempengaruhi. Dengan demikian, komunikasi, sikap, dan perasaan seseorang bisa dipahami oleh orang lain dan mendapatkan respon timbal balik dari si lawan bicara. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Herbert Blumer Sulistyawati bahwasanya proses interaksi sosial dapat terjadi antara 2 individu ataupun kelompok yang mana dalam kelompok tersebut terdapat kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan tahap pertama dari terjadinya hubungan sosial dan dilanjutkan dengan komunikasi. Komunikasi ini bisa dilihat dalam kegiatan diskusi di mana anggota kelompok ini saling berkomunikasi untuk memperlancar proses diskusi. Di mana dalam diskusi ini juga ada kontak sosial dan komunikasi yang jelas sehingga diskusi ini bisa berlangsung dengan baik. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga Ananda sekalian paham atas materi yang Ibu jelaskan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.